Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga, Rasulullah SAW menyatakan, la yazalu atani Jibril alaihissalam, tak henti-hentinya Jibril datang kepadaku, yusini bil jari, berwasiat tentang tetangga. Jibril selalu datang dan berwasiat tentang jaga hubungan dengan tetangga. Hatta zanantu, sehingga aku memandang atau aku punya persangkaan, sampai persangka bahwa jangan-jangan tetangga ini akan menjadi warathah, pewaris. Ternyata kan tidak karena menjadi tetangga kemudian menjadi ahli waris, tapi saking intensnya Jibril datang kepadaku mewasiatkan jaga hubungan baik dengan tetangga, maka aku sangat-sangat punya perasaan jangan-jangan tetangga ini nanti akan ditetapkan oleh Allah jadi ahli waris. Jangan-jangan ternyata tidak sampai menjadi ahli waris, hanya saja hubungan bertetangga itu harus dijaga. Hingga kau ketika memasak, jika tak banyak dagingnya, maka perbanyaklah sayurnya, airnya, kuahnya, kemudian berbagilah sampai sebegitunya untuk menjaga hubungan baik. Karena nanti kalau kalian sakit, yang menolong bukan yang lain tapi tetangga. Kalau kalian kebakaran rumahnya, naudzubillah min dzalik, yang nolong bukan yang lain, tetangga yang lebih dulu. Kalau ada yang meninggal di rumahmu, yang kamu mintai pertolongan lebih dulu adalah tetanggamu. Bahkan hubungan baik dengan orang non muslim, urusan hablum minan nas itu dijaga. Rasulullah menjaga baik hubungan baik bahkan dengan orang-orang yang ada di Madinah. Itu bukan cuma orang muslim semua. Di Madinah tidak semuanya muslim. Saya punya buku Sifdom of Madinah, Piagam Madinah. Sebetulnya saat itu belum dinamai Madinah, tapi masih Yathrib. Sifdom Madinah, klausul tentang aturan hidup bermasyarakat, bersosial di Madinah. Piagam Madinah, bagaimana di situ memuat hubungan baik antara orang-orang muslim dengan orang non muslim, hak dan kewajiban mereka termasuk menjaga lingkungan, yakni Madinah pada saat itu semuanya mau muslim non muslim punya kewajiban yang sama untuk menjaga Madinah, mengamankan Madinah dari invasi orang-orang dari luar Madinah. Artinya juga ada yang disebut dengan ribat di dalam hadis. Berjaga untuk keamanan lingkungan itu adalah ribat, ribatu yaumin wa lailatin. Berjaga dalam satu hari satu malam untuk keamanan lingkungan lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun lamanya. Kita bersis kamling itu ada ajarannya di dalam Islam. Bersis kamling berarti kita sedang menjaga keamanan tetangga kita, menjaga lingkungan kita. Justru keamanan yang terbaik, kata Pak Yusuf Hamka, ketika zaman tidak kondusif tahun 98, beliau keturunan Tionghoa, tapi karena hubungannya baik, senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Ketika saat itu diprovokasi orang Tionghoa yang disasar, beliau justru diselamatkan. Bahkan ketika beliau mau keluar dari komplek, ditahan, dihadang oleh masyarakat. Pak Haji jangan keluar, di sana bukan kelompok kita, bukan warga kita. Pak Haji akan bahaya di sana, bisa dihabisi, bisa dibakar mobilnya juga. Itu kan, pulang, biar kami yang berjaga di sini. Kemudian kantornya itu kan di tempat perkantoran dan tempat perniagaan Chinese ya, dijaga oleh warga. Ketika ada yang mau lempar, jangan, ini mah punya keluarga kami ya. Kemudian bilang, Pak Haji cukup sediakan air mineral gelas saja beberapa dus di sini, biar kami yang jaga. Jadi kalau ada yang orang mau menjarah bukan ziarah kubur lah, menjarah, mengambil, merusak, jangan-jangan ini punya kerabat kami gitu, oleh warga kan, ini aja, ini buat minum, lewat aman, tidak kena kerikil-kerikil acan. Artinya pertahanan terbaik adalah lingkunganmu sendiri, tetanggamu sendiri. Kau berbuat baik, punya mobil, jangan beli mobil dulu, bikin garasi dulu. Itu juga salah satu berbuat baik dengan tetangga. Jangan ini mah punya mobil nyusahin tetangga. Secara hukum negara juga ada aturannya. Itu melanggar dan bisa dipidana kalau dia tidak mau menertibkan kendaraannya.
bodoh amat mau itu adalah murid saya kayak ya. Ini jangan saya mengajarkan yang baik, murid-murid saya malah wah tenang, saya muridnya saya enggak begitu. Enggak boleh begitu. Saya mengajarkan mendidik kalian bagaimana. Ya. Atau setidaknya naikkan ke atas mobilnya. Kayak Raffi Ahmad gitu kan, kalau Sultan kan gitu bisa pakai lifter. Artinya secara hukum duniawi sudah ada aturan, seperti halnya menertibkan kendaraan, menyimpan kendaraan di bahu jalan meskipun itu di depan rumah kita, tapi kalau sekiranya mengganggu orang lain, aturannya secara duniawi salah. Dan secara hukum sosial juga dia akan dicibir dan dia tidak akan diprioritaskan oleh masyarakat. Kalau ada masalah dia tidak akan ditolong oleh masyarakat. Itu hukumannya secara sosial. Nanti di akhirat bagaimana? Apalagi ketika kita mengganggu orang lain, membuat zalim kepada orang lain, orang tersebut kemudian tergerak dalam hatinya, dia mengadu kepada Tuhannya, dia terzalimi walau kana kafiron, meskipun dia orang kafir, maka Allah akan menggenggam doa orang tersebut. Allah akan mengijabah dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi walau kana kafiron, meskipun dia kafir akan diijabah oleh Gusti Allah. Kita jangan mentang-mentang orang muslim kemudian kita melakukan kezaliman kepada orang non muslim. Ini sosial diatur oleh agama. Ini urusan sosial lah sebetulnya, tapi diatur oleh agama. Artinya tunjukkan orang non muslim tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajarinya. Orang non muslim tidak mempelajari hadis Rasul kita. Mereka mempelajari Islam dari akhlaknya orang Islam. Maka menjadi seorang muslim, jadilah uswah hasanah bagi mereka, sehingga mereka memang tertarik dengan Islam itu dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang Islam. Karena kita sebagai orang Islam juga tetap berhubungan baik, menjaga akhlak kita, adab kita, dunia wal akhirah. Kalau sudah Jibril mewasiatkan dari Allah Ta'ala, kan Jibril bukan dari Jibril pribadi, membawa wasiat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ini berarti suatu kewajiban dan perintah dari Allah. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, sudah semuanya selesai. Cut off. Apa itu cut off? Memangnya headlamp apa cut off? Itu kan, ya sudah set gitu kan, sudah dipangkas, sudah selesai, stop di situ. Kalau sudah Gusti Allah yang menetapkan. Ini urusan hubungan baik dengan tetangga saja sampai Allah turun tangan. Allah sudah menetapkan aturan itu. Saking apa? Allah lah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Meskipun ada orang yang tidak iman kepada Allah, itu ciptaan Allah. Ketika kita menghargai mereka sebagai hak pencipta, Allah menciptakan mereka, hak Allah, begitu kan? Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, imanlah. Siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Tapi semuanya punya konsekuensi. Allah saja ternyata toleran. Allah sedemikian tolerannya, padahal pencipta. Nah kemudian kita bagaimana? Maka sikap-sikap ini kita bisa realisasikan dalam kehidupan bertetangga. Karena komplek adalah sebuah miniatur negara. Kalau kompleknya resah, terjadi pertikaian di setiap komplek perumahan, maka negara ini akan terjadi kekacauan.